Pas Kibra akan dapat juara, tapi lupa sekarang. Sekarang kepada akhwat kelas 7B, 7A. Silakan keluar. Disusul sama kelas 8A. Silakan ke lapangan. Juga disusul sama kelas 9A ya. Langsung baris sebagaimana mestinya dan diawasi oleh ustazanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat, siap gerak. Ayo rapikan barisannya. Yang ikhwan, hadap kanan, gerak. Semuanya istirahat di tempat, gerak. Acara dimulai kalau semuanya sudah siap. Tidak ada yang ngobrol, bercanda, senyum-senyum ataupun ketawa-tawa. Oke, sebelum acara dimulai, ya, saya minta semuanya ikuti acara ini dengan hikmat, ya, dari awal sampai selesai. Tidak perlu ada obrolan yang tidak penting. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang mendung ini ya mudah-mudahan tidak hujan, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas rutin yang biasa hari Senin kita laksanakan, yaitu apel tausiah pagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat terlalu banyak jasanya buat kita sehingga kita bisa mengenal agama Islam dan kita berada di posisinya. Pada kegiatan pagi hari ini seperti biasa sebelum acara dimulai, yaitu akan ada pembacaan tilawah Al-Quran ya, yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh teman kita yaitu di kelas 8 kepada Raka Rasid. Saya persilahkan. Pakai. Agak belakang dikit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Innallaha sami'un basir. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha lafuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha lafuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa faman lam yastati fa yat'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa
faman lam yastati fa yut'amu sittina miskina. Zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Dah, tiga itu ya. Tiga itu ya. Syukran bacaan tilawahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya tekankan lagi ya, siapa saja yang nanti ditugaskan untuk maju tilawah baik kelas 8 maupun kelas 9 agar dipersiapkan sebaik mungkin. Ya, semuanya. Kelas 8 dan kelas 9. Dan kelas 7 pun sama ya. Nanti insya Allah dapat jatah kalau sudah ada waktunya, mungkin 6 bulan ya Ustaz ya. 6 bulan. Semester pertama mungkin persiapan, nanti semester 2-nya kelas 7 mulai maju. Nah, ini untuk kelas 8 dan kelas 9 yang ditugaskan harus siap, kemudian harus mau ya, harus siap, dipersiapkan sebaik mungkin biar ketika maju tidak ada kesalahan. Paham ya? Soalnya kayak sekarang aja lagi live ya, live di YouTube. Jadi tidak diedit kayak Raka maju ya, meskipun terputus-putus itu langsung live ya, nggak bisa diedit lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu apel tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Abu Syamil. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini pada hari Senin untuk melaksanakan salah satu agenda rutin kita, yaitu melaksanakan apel tausiah. Salawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Pada pagi yang berbahagia ini, tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan adalah larangan durhaka kepada kedua orang tua. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hak terbesar setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua kita. Banyak terdapat di dalam Al-Qur'an perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di samping itu pula banyak terdapat kecaman dan peringatan agar tidak durhaka kepada kedua orang tua. Hal itu bahkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah dan setelah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab bahwa amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang dosa besar yang paling besar. Maka beliau menjawab bahwa dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidain, uququl ummahat. Yang kedua, dosa besar yang kedua yang paling besar adalah durhaka kepada ibu. Maka wajib atas seorang muslim dan muslimah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibu dan bapa mereka. Dan wajib atas mereka untuk mengetahui betapa besar hak kedua orang tuanya walaupun keduanya sekalipun orang kafir. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengingatkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi orang-orang yang berbakti berupa pahala yang besar dan ganjaran yang agung serta keuntungan, faidah yang baik dan begitu indah, baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu ada nas-nas Al-Quran yang melarang kita semua berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, menyakiti dan berbuat buruk kepada keduanya, mengabaikan hak-hak keduanya. Ada nas-nas yang berisi ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada nas-nas yang berisi peringatan yang sangat keras bagi orang yang durhaka berupa berbagai bentuk kerugian, al-khusran, terhalang dari berbagai macam kebaikan, al-hirman, kehinaan, al-khizyu, dan azab di dunia dan di akhirat, al-azabu fid dunya dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka mungkin kalian, jika kalian berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian merusak di atas permukaan bumi dan kalian memutuskan tali kekerabatan di antara kalian. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat mereka tuli dan Allah buat mata mereka buta. Maka Allah telah mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya dan orang yang paling dekat dengan silaturahim dan orang yang paling dekat hubungan silaturahimnya dengan seseorang adalah kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka sedangkan dia adalah Rabb yang memiliki malakut dan jabarut, kekuasaan dan kemahaperkasaan, bahwa ia adalah orang yang dilaknat, bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah orang yang dilaknat, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maka berarti dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam mereka juga dengan ketulian pada telinga mereka, samamu fil azan, dan kebutaan pada mata, ama al-basar, al-absar. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan berkah dari telinga, dari pendengaran, dari mata mereka, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat darinya dalam bentuk kebaikan dan amal soleh yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala setelah menguatkannya dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya dan mereka merusak di atas permukaan bumi, mereka itu akan mendapatkan laknat dan bagi mereka tempat kesudahan yang sangat buruk. Antara anak dan kedua orang tua terdapat ikatan yang sangat kuat, maka jangan sampai seorang anak memutuskannya. Jika ia memutuskannya, maka Allah akan melaknatnya dan membuat hina kesudahannya dan menjadikan neraka sebagai kesudahannya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahimnya. Ini merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang memutuskan tali kekerabatannya, dan di antara kerabat yang paling dekat dengan seseorang adalah kedua orang tuanya, seperti yang telah kita jelaskan terdahulu. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita adalah pintu surga yang paling luas, yaitu dengan berbakti kepada keduanya, taat dan patuh kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya. Alangkah besar kerugian seorang anak dan alangkah besar penyesalan orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya, yakni mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari kedua orang tuanya, lalu ia masuk neraka sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya selama orang tuanya masih hidup. Alangkah besar kesempatan untuk masuk surga yang dilewatkan oleh orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi min indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Rawahu Muslim.
tersungkurlah hidungnya ke tanah, tersungkurlah hidungnya ke tanah, dan tersungkurlah hidungnya ke tanah orang tersebut. Lalu dikatakan, siapakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ketika keduanya telah berusia lanjut, keduanya atau salah satu dari keduanya, lalu ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan besar kemarahannya dan kemurkaannya. Ia akan marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi dia pada hari itu akan melihat hamba-hambanya dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Ainus syafaqah. Ia akan melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dengan penuh kasih sayangnya. Adapun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ia akan terhalang dari pandangan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 macam orang yang tidak akan lihat mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa mudminul khamri, orang yang sudah menjadi candu bagi dia meminum khamar. Dan yang ketiga ada wal mannanu ata'a, orang yang memberi sesuatu lalu dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah tidak akan lihat dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua adalah orang yang menjadi hobinya minum khamar. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu pemberiannya itu diungkit-ungkit sepanjang masa. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena besarnya durhaka kepada kedua orang tua. Apabila orang-orang mukmin datang pada hari kiamat dengan amal-amal soleh yang mereka bawa, maka Allah akan menerimanya. Baik yang fardu maupun yang sunnah, yang nafilah. Dan datanglah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal solehnya. Lalu amal soleh tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfa wal adla." Ada 3 macam kelompok orang yang Allah tidak akan menerima ibadah mereka, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Aqun wa mannanun wa mukazzibun bil qadar. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mannanun, orang yang memberikan sesuatu lalu dia ungkit-ungkit pemberiannya itu. Dan yang ketiga adalah wa mukazzibun bil qadar, orang yang mendustakan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh kita semua, lihatlah bagaimana Nabi menyebutkan bahwa orang yang pertama kali ditolak amalnya oleh Allah pada hari kiamat, baik amal yang wajib maupun yang sunnah, adalah amal orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya, betapa hinanya dan betapa mengerikannya dosa, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Maka ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain, makna ini diperkuat lagi dengan hadis Nabi SAW yang lain, yang di dalamnya disebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata orang tersebut, syahidtu an la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa annaka Rasulullah, dan sesungguhnya aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitul khamsa, aku telah mengerjakan salat 5 waktu. Wa addaituz zakata mali, aku telah menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menanggapi pernyataan orang tersebut, man mata ala haza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mati di atas ini, di atas kesaksian tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, di atas kesaksian bahwa tidak ada rasul, di atas kesaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah, di atas kesaksian bahwa dia telah mengerjakan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, maka ia akan berkumpul dengan para nabiyyin, siddiqin dan syuhada serta orang-orang saleh pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, malam ya'uqqa walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk berdekatan atau menjadi teman para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Meskipun ia telah mengerjakan ibadah-ibadah yang agung. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya terhalang dari berkumpul bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Meskipun begitu banyak amal soleh yang dilakukannya,
baik itu iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, baik itu salat 5 waktu, baik itu zakat, baik itu puasa Ramadan. Tapi karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ketahuilah oleh kita semua bahwa durhaka kepada orang tua itu bentuknya bermacam-macam. Yang paling ringan dari bentuk kedurhakaan itu adalah mengucapkan kata uf. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Dalam bahasa Arab kata uf itu adalah ungkapan kekesalan yang paling kecil. Kalau itu saja tidak boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, maka bagaimana dengan ucapan yang lebih besar dari itu? Para ulama mengatakan, seandainya di dalam kedurhakaan ada kata yang lebih ringan dari kata ini, dari kata uf, pasti Allah akan menyebutkannya. Jika menyakiti mereka dengan mengucapkan uf saja dilarang, maka bagaimana gerangan menurutmu dengan yang lebih kasar dari itu? Seperti menantang kedua orang tua tanpa alasan yang hak, mengeraskan suara di hadapan keduanya, mencaci maki keduanya, memukul keduanya, melaknat keduanya, menolak memberikan nafkah kepada keduanya, sedangkan keduanya membutuhkan nafkah dan engkau adalah orang yang sanggup memiliki, dan engkau adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuamu. Tidak dilakukan lagi bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala ia durhaka kepada kedua orang tuanya, tatkala dia menantang dan menyangkah perintah kedua orang tuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya di antara bentuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita adalah melaknat kedua orang tua kita atau mencaci maki kedua orang tua kita, merendahkan kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaknat kedua orang tua orang lain. Tatkala seorang anak dia menghina orang tua orang lain, merendahkan ibu bapak orang lain, maka secara tidak langsung dia telah menghina kedua orang tuanya, merendahkan dan mencaci maki kedua orang tuanya. Meskipun dia tidak berniat untuk mencaci kedua orang tuanya. Tapi dengan cara itu dia telah menyebabkan orang lain juga mencaci maki kedua orang tuanya, dan hal itu dilarang di dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah telah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Minal kabair syatmur rajuli walidayhi." Di antara dosa besar adalah perbuatan seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu abawaihi? Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya?" Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Yasubbu abar rajul fayasubba abah. Dia mencaci maki bapak seseorang, maka orang itu mencaci maki bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Dia mencaci maki ibu seseorang, maka orang lain juga mencaci maki ibunya. Jadi di antara bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua kita adalah dengan menghina orang tua orang lain, menghina ibu bapak orang lain, sehingga orang yang terhina juga menghina orang tua kita. Dan hal itu adalah dosa besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua yang kafir sekalipun, bahkan kalau keduanya memaksa anaknya yang muslim, ya, untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah kedua orang tua untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditaati. Tapi perintah-perintahnya yang lain wajib untuk ditaati oleh anak. Lalu apa yang akan diucapkan kepada sebagian anak-anak, baik yang laki-laki maupun perempuan di zaman sekarang ini, yang memutuskan hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya karena adanya masalah-masalah pribadi, atau karena masalah duniawi, atau anak yang memukul kedua orang tuanya, atau mencaci maki kedua orang tuanya, atau menitipkan kedua orang tuanya di panti jompo, agar ia bisa lari dari tanggung jawab menjaga dan mengurusi kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah berusia lanjut. Apa yang akan dikatakan kepada anak baik laki-laki ataupun perempuan yang telah Allah berikan kelapangan rezeki, lalu mereka menolak memberikan infak, nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir lagi membutuhkan? Apa yang akan dikatakan kepada anak-anak yang bermusuhan dengan kedua ibu bapaknya, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini? Begitu banyak anak-anak yang mengingkari kebaikan kedua orang tuanya, yang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, yang menghardik dan membentak kedua orang tuanya, yang tidak mau menaati perintah kedua orang tuanya. Entah betapa banyak anak-anak yang durhaka di zaman kita sekarang ini, sehingga begitu banyak keberkahan yang hilang dalam kehidupan kita ini. Apa yang bisa kita katakan kepada anak yang bermusuhan dengan ibu dan bapaknya? Bahkan ada anak yang melaporkan orang tuanya ke polisi gara-gara harta,
gara-gara memperebutkan harta. Ada yang melaporkan orang tuanya ke pengadilan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Demi apa? Demi harta, demi uang, dan sebagainya. Seorang anak, meskipun ia punya hak untuk mendakwa, namun ia tidak boleh dan tidak halal baginya untuk mendakwa kedua orang tuanya di pengadilan. Tidak boleh baginya mengeraskan suara kepada kedua orang tuanya atau berbuat yang kurang ajar, berbuat yang kurang sopan kepada kedua orang tuanya. Inilah beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Kita mesti menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita wajib menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama kita untuk kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Jadilah kita sebagai orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga kehidupan kita penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kedamaian, ketentraman. Dan di akhirat kita akan masuk surga. Jangan menjadi anak yang durhaka, yang menentang perintah kedua orang tuanya, yang tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya, yang tidak mau mengikuti nasihat kedua orang tuanya, bahkan melecehkan, merendahkan kedua orang tuanya, bahkan memukul kedua orang tuanya seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka akan menjadi manusia yang celaka dan merugi dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihat yang sangat luar biasa yang harusnya tidak hanya kita pahami, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kita masih ada yang ketika diberikan nasihat oleh orang tua membantah langsung, marah, ataupun malah menentangnya. Apalagi ketika sedang asik bermain handphone, main game, ditegur untuk sholat, malahan bukannya langsung patuh ya, tapi langsung membentak orang tuanya. Ada nggak kira-kira zaman sekarang seperti itu? Banyak ya. Gara-gara sedang asik bermain handphone, kemudian dinasehati untuk berhenti ya, bukannya menurut ya, bukan hanya membentak tapi membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Itu banyak sekali. Jangan seperti ini ya. Kalian di sini diberikan pelajaran agama lebih banyak dibandingkan sekolah yang lain. Dengan harapan ketika kalian lulus, kalian memiliki akhlak yang baik, khususnya kepada orang tua. Maka saya nasihatkan lagi ya, saya tekankan agar tidak menjadi anak yang mudah sekali melawan orang tua. Ya. Seperti yang disampaikan Ustaz, pasti celaka ya kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Di tengah masyarakat, orang-orang yang durhaka kepada orang tua pasti dicela oleh masyarakatnya. Ya. Oleh masyarakat pasti dicela. Dan kehidupan dunianya tidak akan enak, pasti akan sengsara, itu sudah pasti ya. Sebaliknya ketika kita bisa berbakti kepada orang tua, pasti kehidupan dunia maupun akhiratnya akan terjamin ya. Akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum ditutup ya, selanjutnya ada beberapa pengumuman. Ustaz Sardinal ada pengumuman? Ya. Ya, pengumuman dari Ana yang pertama yaitu mengenai pendapatan infak hari Jumat kemarin yaitu tanggal 22 ya. Baik. Untuk pendapatan infak hari Jumat kemarin tanggal 22 Juli 2022, kelas 7A mendapatkan 43.000. Kelas 7B 73.000 rupiah, kelas 8A 31.000, kelas 8B 34.500, kelas 9A 31.000, kelas 9B 27.000. Berarti yang paling banyak mendapatkan infak tanggal 22 Juli kemarin yaitu kelas 7B 73.000 rupiah ya. Jadi jumlah total seluruhnya ya infak pada hari Jumat kemarin yaitu 239.500. Untuk kedepannya ya silahkan kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, punya uang sisihkan untuk infak, nanti digunakan untuk kalian juga ya untuk kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat. Oh ya, Toib ya, ini ada satu informasi bahwa di sekolah kita ya, karena sekolahnya sekarang sudah sampai sore,
maka seperti yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, diadakan kegiatan makan siang bersama. Jadi sekolah menyediakan catering buat anak yang full day. Dan sekolah sangat menekankan kalian yang full day ikut semua. Karena setelah beberapa hari ini saya perhatikan ketika istirahat yang kedua, bukannya kalian makan nasi atau makan makanan berat, tapi justru yang dimakan adalah snack-snack yang tidak sehat. Baik itu mie instan, ya, udah mie instan yang pedas lagi, ya, ataupun makanan-makanan yang tidak mengenyangkan. Saya pernah ada pengalaman, ya. Jadi ketika siang tidak makan siang, pulang sekolah tidak makan siang, langsung mampir ke rumah teman, kemudian Ustadz makan makaroni pedas. Tahu makaroni pedas? Ya, yang garing itu, ya. Kan enak sekali kalau dalam kondisi lapar. Setelah dimakan dalam beberapa jam, ya, itu langsung perut melilit, sakit sekali. Dan bukan hanya 10 menit, 15 menit atau setengah jam, itu sampai berjam-jam, ya, sampai berjam-jam merasakan sakit yang sangat parah. Ya. Saya yang khawatirnya seperti itu. Kalian yang full day, ya, dari rumahnya orang tua sudah memberikan uang untuk membeli makanan berat, tapi setelah sampai sekolah di istirahat kedua dibelikan makanan-makanan yang seperti itu, makanan yang pedas, ya, yang tidak bisa mengisi perutnya, ya, dengan benar. Nah, kalian sakit dari rumah sehat, bagaimana seperti itu, ya? Maka sekolah memfasilitasi buat anak yang full day, ya, yang berangkat dari rumah setiap hari untuk mengikuti catering, kegiatan catering. Dan dalam kegiatan catering ini, ya, nominal, ya, sekali makan itu 12.000. Dan 12.000 itu bukan semuanya harganya seperti itu, enggak. Sebenarnya biaya makannya itu hanya 9.000 rupiah. Kemudian 3.000-nya itu infak buat anak-anak yatim dan yang tidak mampu di sekolah ini. Jadi uang yang 3.000 itu digunakan untuk membelikan catering, ya, buat anak-anak yatim piatu ataupun yatim ataupun yang tidak mampu. Jadi di samping kalian membeli catering di sini, juga kalian berkesempatan untuk bersedekah kepada orang-orang atau teman-teman kalian yang memiliki keterbatasan. Ya. Dan program catering ini insya Allah akan dimulai pada tanggal 1 Agustus, ya, mulai bulan depan. Untuk itu, buat anak yang full day, nanti disampaikan ke orang tuanya, ya, sekolah mengadakan kegiatan catering dan sangat menekankan sekali, ya, untuk ikut semua. Biayanya 12.000 per sekali makan. Kemudian sebenarnya 9.000, ya, yang 3.000 adalah untuk infak. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari kalian, Ustaz, bagaimana kalau bawa dari rumah sendiri? Kalau bawa dari rumah silakan, nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Tapi benar-benar memang dimakan, ya, jangan sampai bawa dari rumah sampai sini nggak dimakan, atau dimakan lebih cepat, siangnya hanya jajan, ini percuma, ya. Jadi makan siangnya ya adil, ya, dimakannya ketika siang. Paham, ya? Nanti yang anak full day coba disampaikan ke orang tua seperti itu, meskipun nanti ada pemberitahuan secara resminya. Baik, ya, saya cukupkan pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik semuanya, siap gerak. Untuk kelas 7B silahkan langsung menuju kelasnya. Ayo, kelas 7B. Disusul dengan kelas 8B. Iya, satu lagi. Teman aku bukan. Oke, yang kelas 9B silakan. Kelas 7A boleh langsung masuk ke kelasnya.
Ya, yang kelas Ikhwan buruan. Jangan dilama-lamain. Kelas 8A boleh menuju kelasnya. Silakan. Kelas 9A boleh meninggalkan lapangan.